Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Seperti kita ketahui semua ya, 2027 nanti MotoGP atau akan memasuki babak baru, akan memasuki era baru. Mesin akan turun dari 1000 menjadi 850 cc, aerodinamika dimensinya akan lebih dipangkas, akan jadi lebih kecil, ride height device akan tidak diperbolehkan, lalu kita juga tahu ada penggunaan bahan bakar 100% non fosil. Nah, ini tuh benar-benar sebuah langkah yang akan membuat MotoGP itu akan kembali di reset dari nol gitu ya. Namun ada satu obrolan ya yang biasanya kita cukup luput ya dari kolom komentar mengenai apa yang terjadi ya menjelang 2027 namun terjadi sepanjang 2026 ini. Nih, ini menarik teman-teman sekalian karena musim 2026 itu juga bukan soal pembalap mencari gelar ya juara dunia terakhir musim 1000 cc, namun soal perang dingin, pengembangan motor masa depan terutama 2027. Dan di vlog ini kita akan bahas fenomena yang disebut sebagai embargo teknologi khususnya bagi pembalap-pembalap yang di tahun 2027 itu akan lompat ke pabrikan lain. Oke, mari kita bedah satu-satu persatu yuk. Logikanya sih sederhana teman-teman sekalian ya. Pengembangan motor untuk 2027 itu tidak dimulai dari awal musim 2027. Tidak dimulai dari Januari 2027. Enggak. Pabrikan akan mulai ngegas riset itu di musim 2026 atau bahkan sebenarnya mereka udah mulai dari tahun 2025 yang lalu melalui test rider. Nah, masalah muncul ketika seorang pembalap ya di 2026 ini sudah taken kontrak dengan pabrikan lain, pabrikan rival untuk di 2027. Nih, ada beberapa list yang bisa saya sampaikan teman-teman. Nah, coba teman-teman sekalian lihat dari listnya. Ada nama-nama besar nih ya. Kayak misalkan Pedro Acosta, seperti kita ketahui dia akan pindah ya ke Ducati Factory, Lenovo Ducati. Lalu ada Jorge Martin yang diperkirakan akan pindah ke Yamaha. Ada Pecco Bagnaia yang akan menjadi tandem dari temennya di VR46 yaitu Bezeki. Lalu juga ada yang hot seperti kayak Quartararo pindah ke Honda, Alex Marquez ke KTM, atau Bastianini yang kembali ke Ducati Via ini. Nah, orang-orang ini nih ya, pembalap-pembalap ini, status mereka di 26 tuh kayak apa gitu kan. Dalam kacamata pengembangan, mereka ini statusnya tuh terblokir sih kalau menurut saya, atau kena embargo ya. Kenapa? Karena mereka dianggap jadi calon orang luar oleh pabrikan yang membela mereka saat ini gitu teman-teman sekalian. Bayangkan KTM nggak mungkin dong mengizinkan Pedro Acosta mencoba prototipe 850 cc RC16 lagi kan di sepanjang musim 2026 ini kalau ada tes gitu ya. Kenapa? Karena di 2027 Acosta akan bawa semua rahasia mengenai RC16 2027 ke Ducati. Ini tuh soal kerahasiaan intelektual teman-teman sekalian. Lalu apa efeknya bagi pembalap-pembalap yang pindah ini? Secara teknis, mereka akan mengalami kerugian waktu. Mereka akan kehilangan 1 tahun atau mungkin setengah musim untuk memberikan input atau mencoba ya karakter mesin 850 cc ini. Di musim 2026, pembalap-pembalap ini hanya akan jadi kayak dalam tanda kutip tuh pembalap operasional gitu lah. Artinya mereka hanya dikasih motor untuk balapan di tahun ini, kejar semua target-target tahun 2026 ini, ngejar poin, tapi kayaknya nggak akan dilibatkan ya dalam visi masa depan 2027. Mereka kayaknya nggak akan diajak di sebuah pertemuan ruang tertutup untuk melihat data performa motor 850 cc. Apalagi mencoba suku cadang terbaru yang punya korelasi dengan motor 2027 nanti. Nah, teman-teman sekalian pasti bisa bayangin dong ya betapa frustasinya mereka. Di satu sisi mereka harus tetap kompetitif untuk tahun 2026, tapi di sisi lain mereka seolah-olah dibiarkan berjalan di tempat. Sementara itu di teknisi di garasi akan lebih banyak mendengarkan masukan dari pembalap-pembalap yang pada dasarnya di tahun depan itu akan bertahan. Kenapa? Karena feedback dari pembalap yang bertahan inilah yang akan dipakai untuk membangun motor masa depan. Nah,
Kita akan lihat beberapa pembalap-pembalap yang disinyalir akan tetap bertahan di pabrikan yang membela mereka di tahun 2026 ini untuk tahun 2027. Sebut saja Marc Marquez gitu kan. Dengan statusnya yang tahun ini membalap di Ducati dan tahun depan kemungkinan besar akan juga kembali membalap Ducati, dia akan punya akses penuh nih ya ke riset Ducati Desmosedici GP 27850 cc. Lalu ada Maverick Viñales yang diperkirakan akan direkrut ke KTM Factory. Ya, terus ada lagi kayak misalkan Bezeki yang bahkan udah curi start untuk tanda tangan kontrak untuk 2027 nanti dengan Aprilia Racing. Dan Ai Ogura yang diperkirakan masih akan tetap bertahan di Trackhouse Racing di Aprilia juga. Mereka itu akan tetap bisa diproyeksikan untuk pengembangan RSGP 2027 sejak sekarang ini ya. Nah, keuntungan mereka tuh cukup masif teman-teman sekalian. Rival-rival mereka, itu maksudnya pembalap-pembalap yang tidak akan bertahan, itu dipastikan akan buta dengan karakter 850 cc untuk motor yang akan mereka pakai di 2027 nanti. Nah, bagi pembalap-pembalap yang dalam tanda kutip loyal, ini punya ribuan kilometer pastinya. Kalau misalkan kita menganggap ada beberapa tes, baik itu tes resmi ataupun tes private di tahun ini mengenai motor 2027. Mereka tuh yang bertahan ini ya, udah tahu tuh bagaimana penyaluran tenaganya, efek aerodinamikanya, feel aerodinamikanya, bahkan sebelum 2027 dimulai. Ini jelas buat pembalap-pembalap yang bertahan adalah investasi emas. Ya, untuk bisa langsung gaspol di awal musim dan dalam upaya untuk mendominasi era baru 850 cc. Pasti banyak pertanyaan. Ini tuh adil nggak sih ya? Nah, dalam dunia balap profesional kayak MotoGP, nilainya kayak begini-begini itu ya, riset development motor, khususnya motor yang baru, itu nilainya triliunan rupiah. Ini bukan soal adil atau nggak adil, tapi soal proteksi aset, di mana pabrikan harus melindungi rahasia dapur mereka. Namun dampaknya ke kompetisi 2026 itu akan jadi unik teman-teman sekalian. Kita mungkin akan lihat perbedaan performa yang jomplang ya antara dua pembalap di satu tim yang sama, terutama tim factory. Jadi no wonder ya, jangan banyak tanya kalau misalkan nanti, loh kok Ducati terus-terusan kasihnya sesuatu yang buat Marquez doang gitu ya. Kok Pecco Bagnaia ditinggalin gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, yang satu dapat suku cadang yang terbaru karena dia bertahan, yang satu lagi dibiarkan. Begitu juga yang bisa terjadi antara Marco Bezzecchi dan Jorge Martin misalkan ya. Karena yang satu lagi itu seolah dibiarkan menggunakan spek yang yang itu aja gitu ya, nggak akan berubah gitu. Itu ekstrimnya ya. Karena dia tuh tahun depan mau pindah teman-teman sekalian. Nah, ini yang kita harus cermati kira-kira di beberapa balapan mendatang sampai di akhir musim. Nah, itu dia sedikit analisis ya mengenai dinamika pengembangan motor 2027 di 2026 ini yang berefek kepada dua kubu pembalap. Salah satu yang pindah dan salah satu yang masih bertahan di pabrikan. Gimana menurut teman-teman sekalian? Apakah langkah mengembargo para pembalapnya sendiri ini tepat atau justru akan merugikan tontonan karena kompetisinya jadi kayak nggak seimbang kayak gitu? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.